itu ilmu yang memang sedang dihadapi keadaannya. Wa sunanuhu, kita baca, wa sunanuhu, dan sunnah-sunnahnya wudu, asyaratu asya'a, ada 10. Asyarah itu 10, asya'a perkara, ada 10 perkara. Sebenarnya sunnah wudunya banyak nih, cuman disebutin oleh Imam Abi Syuja 10 aja, karena 10 ini yang paling mencakup kepada sunnah-sunnah yang lain. Yang pertama at-tasmiyatu, yaitu tasmiyah. Tasmiyah itu artinya mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Artinya memulai wudu itu sunnah kalau dimulai dengan baca bismillah. Tapi bismillah bukan rukun. Artinya nggak pakai bismillah juga nggak apa-apa. Nggak usah ditanya nih bismillahnya pakai ar-rahmanir-rahim apa bismillah doang gitu. Nggak usah ditanyain, pokoknya yang namanya bismillah, bismillah doang boleh, tambahin ar-rahmanir-rahim juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab ada tuh beberapa anak muda yang mempermasalahkan orang memulai pekerjaan dengan bismillahirrahmanirrahim. Katanya kagak boleh. Hadisnya cuma nyebutin bismillah doang. Gitu. Itu tidak ada masalah menyebutkan bismillah. Justru malah bagus itu, mensifati Allah dengan sifat yang Allah sebutkan sifatnya sendiri di dalam Al-Qur'an. Begitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, dan ini hadisnya masyhur ya, bahwa setiap perkara apalagi ibadah, kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillahi fahuwa abtar fahuwa abtar. Setiap perkara yang mana perkara itu perkara penting, kalau kemudian tidak dimulai dengan membaca bismillah, dengan nama Allah, maka perkara tersebut abtar. Abtar itu artinya hilang berkahnya, begitu. Hilang keberkahannya. Maka daripada itu setiap memulai pekerjaan apalagi ibadah, mulainya dengan bismillah, begitu. Ada Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten tuh punya kitab namanya Uqudul Lujain. Pernah dengar gak kitab Uqudul Lujain? Uqudul Lujain itu kitab pengantin gitu, kitab bab nikah, khusus membahas tentang pernikahan. Di muqaddimahnya beliau menyebut tentang fadilah bismillah. Gitu. Ini Syekh Nawawi cerita begitu, bahwa dulu itu ada suami istri yang suaminya tuh gedeg banget sama bininya. Gedeknya karena setiap mau ngapa-ngapain, ini istri mulainya selalu pakai bismillah. Semuanya, pakai sendal, bikin kopi kayak gitu tuh. Naruh kopinya juga pakai bismillah, pokoknya semuanya bismillah. Ini suami rada gedek, sebab apa-apa jadi lambat. Apa-apa jadi lambat sebab dia bismillah dulu. Kadang ada sesuatu yang kalau dia lupa, dia ulang pekerjaannya pakai bismillah dulu. Begitu. Pokoknya ini perempuan bismillah mana. Sampai ini suami mau uji, benar gak sih bismillah tuh punya fadilah begitu. Benar apa enggak sih orang kalau bismillah ini jadi begini, jadi begini. Satu waktu ini suami iseng, dompet dia punya dompetnya diceburin ke dalam sumur. Iya, dikosongin dulu tentu gitu. Kalau ada isinya kan rugi kan ya. Jadi dompetnya dikosongin, dibuang ke dalam sumur gitu. Istrinya ini tahu, lakinya tuh biasa naruh dompet tuh di bawah kasur, di bawah bantal gitu. Jadi lagi pengen nguji nih, kata lakinya, "Neng, ambilin dompet abang," gitu. Mau ngambil duit gitu. Bininya tahu. Setiap dompetnya itu selalu ditaruhnya di bawah bantal gitu.
Itu dapat perintah begitu, dia bilang, iya bang, mulai jalan aja pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan dia masuk ke kamar. Ketika buka bantal tuh, bantal dinaikin pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Rupanya dompetnya ada di dalam, di bawah kasur, di bawah bantal. Gitu. Ini bukan cerita saya, ini cerita Syekh Nawawi Banten di Muqaddimah Uqudul Lujan. Jadi ketika beliau membuka kalimat kitabnya pakai bismillah, beliau menerangkan tuh beberapa hadis termasuk cerita ini nih, gitu. Cerita ini. Jadi dengan fadilah bismillah, Allah kirim malaikatnya ngambilin dompet dari sumur, dibalikin lagi di bawah bantal. Gitu. Itu fadilah bismillah. Maka memang yang jadi masalah itu keyakinan. Sebab kalimat bismillah kan bismillah aja tuh. Huruf, kumpulan huruf-huruf bahasa Arab aja. Tapi kalau dibaca dengan penuh keyakinan, saya percaya Nabi Muhammad bilang kalau segala sesuatu tidak dimulai dengan bismillah, hilang berkahnya. Saya nggak mau nggak ada berkah, setiap saya kerjain pokoknya harus ada berkah. Mulai pakai bismillah, begitu. Jadi dimulai dengan keimanan. Jadi bukan apa istilahnya, tidak ada niatan lain kecuali karena memang dia iman sama apa yang disebutin oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ada pada apa namanya, bismillah. Bahkan kalau kita buka Syekh Nawawi Banten yang lain soal, kan Syekh Nawawi punya kitab namanya Maroh Labid. Maroh Labid itu kitab tafsir. Di beberapa pesantren nyebutnya tafsir Munir Syekh Nawawi Banten. Itu ketika membaca apa namanya, ngomongin tafsir Al-Fatihah, beliau bilang ini seluruh kandungan Al-Quran itu terangkum dalam 7 ayat Al-Fatihah, gitu. Dan 7 ayat Al-Fatihah ini fadilahnya terangkum dalam ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini pokoknya ada di kalimat Bismillah. Begitu. Jadi Bismillah ini pokok daripada ilmu yang ada di dalam Al-Quran semua. Makanya fadilah Bismillah itu tinggi. Jadi Nabi Muhammad bilang la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, jangan diremehin. Ini bini kita punya kebiasaan apa gitu, yang kita rada kagak demen, tapi itu kebaikan itu, kan ya? Itu kebaikan, itu jangan diremehin. Bini kita kalau nggak benar-benar ketutup badannya nggak mau keluar rumah, gitu. Bahkan tibang beli bakso di tukang bakso itu yang lewat begitu, kalau nggak rapet nggak mau keluar. Gitu. Itu kan bahasa orang kita ribet banget kan begitu. Tibang beli bakso doang gitu, pakai gamis segala, pakai kerudung rampet gitu. Itu kebaikan itu. Jadi jangan ngeremehin tuh kebaikan sedikit pun begitu. Jadi mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan untuk bisa selalu berzikir kepada Allah, termasuk memulai perkara ini dengan bismillah. Jadi wudu yang pertama sunnahnya baca bismillah. Wa ghuslul kafaini, yang kedua sunnahnya wudu ghuslul kafaini. Ghuslul kafai, ghuslu itu membasuh, al kafaini ini telapak tangan, luar dalam. Jadi bahasa yang benar nih apa namanya, pergelangan tangan. Jadi dari ujung jari sampai pergelangan tangan, ini namanya kaf. Sebelum wudu disunahkan nyuci itu dulu tuh, begitu. Qabla, sebelum idkhalihima, memasukkan kedua tangan, al-ina'a, ke dalam ina. Ina itu wadah air. Jadi kalau orang dulu wudunya kan nggak pakai keran. Jadi ada wadah airnya, kemudian dia ciduk untuk dimasukin untuk basuh muka. Nah kata apa namanya Imam Abi Syuja, jangan dimasukin dua-duanya, tapi masukin satu dulu untuk membasuh tangan yang satu, begitu. Jadi nggak langsung dimasukin. Kalau kita pakai wadah, biasanya santri begitu. Jadi dulu saya pesantren tuh nggak ada keran, cuman kita punya bak panjang banget gitu.
Jadi baknya ada kali berapa meter tuh? Ada apa 8 apa 10 meter, bak panjang. Jadi panjangnya 10 meter kira-kira begitu, lebarnya kira-kira 3 meter begitu. Jadi sepanjang ini di pinggirnya santri semua ngiter. Kalau waktu sholat pada wudhu, kalau pagi sama sore pada mandi di situ. Ya mandinya kagak telanjang, namanya santri kan begitu, pada pakai kain, pakai sarung begitu. Tapi di WC yang pakai pintu ada. Cuman sekarang saya kemarin ke pesantren ngelihat WC udah kagak ada pintunya. Jadi WC cuman pakai tembok alang-alangan doang begitu. Jadi zigzag mas. Soalnya dipakein pintu pada rusak ada. Namanya santri kan ya. Gitu. Itu kalau wudhu jangan masukin langsung kedua tangan, tapi dibasuh dulu. Ini sunnahnya begitu. Dulu Nabi Muhammad SAW bilang, apalagi kalau kita baru bangun tidur. Jadi kalau wudhu kan sunnah nih basuh. Kalau bangun tidur kondisinya bisa jadi wajib. Gitu. Kata Nabi, kalau kalian bangun tidur, maka jangan masukkan kedua tangan kalian ke dalam wadah air kalian begitu sampai kalian cuci dulu keduanya. Apa sebabnya? Fa innaka la tadri aina batat yaduhu. Sebab orang yang tidur tadi itu tidak tahu semalam tangannya nginep di mana begitu. Jangan-jangan megangin apa, megangin ini yang di situ ada najisnya. Maka kalau ini ketahuan, kalau kita tahu bahwa tangan kita tuh megang najis ketika tidur, ya kan banyak kan ada lubang najis di badan kita tuh. Ada lubang itu kan najis itu. Iya kan, tangan iseng ngorek-ngorekin bokong belakang gitu. Kalau ketahuan maka nyuci tangan tuh jadi wajib hukumnya. Tapi kalau nggak ketahuan tangan kita di mana, itu hukumnya sunnah. Karena kita nih nggak lihat nih tangan kita sih bersih-bersih aja, nggak ada najisnya. Tapi kalau kita tahu begitu, kalau kita tahu atau kita nggak ingat, cuman di tangan kita ada najis, wajib jadinya cuci begitu. Jadi kalau bangun tidur nyuci tangannya bisa jadi wajib kalau diketahui ada najis atau dia ingat tangannya ketika tidur berada di tempat-tempat kotoran, tempat najis. Tapi secara umum kalau lagi wudhu biasa itu basuh tangan itu hukumnya sunnah. Nah, kita nggak perlu masukin sebab kita pakai keran di sini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga wal madmadatu. Madmadah itu artinya kumur-kumur. Kumur-kumur. Tambahannya sebenarnya ada panjangannya lagi tuh, bukan cuma madmadah, tapi juga watamyujul ma'i fihi. Bikin ombak di dalam mulut. Jadi air yang masuk tuh itu diputar, bukan cuma sekedar masuk tapi dibikinin ombak. Kalau dalam bahasa nabinya idza tamadmatta fabalig fil madmadati. Kalau lagi kumur-kumur yang serius kumur-kumur gitu. Kumur-kumur yang serius tuh dibikinin, emang bahasa kitabnya begitu, tamwij. Dibikinin ombak begitu, diputer-puter dibikinin ombak. Jadi yang paling bagus tuh kalau kumur-kumur ngebuangnya kencang. Itu yang paling gitu. Jadi itu sunnahnya kumur-kumur. Tapi kalau sedang dalam keadaan puasa bikin ombak nggak sunnah, malah bikin ombak jadi makruh, malah bisa jadi haram. Jadi kalau lagi puasa cukup masukin air ke dalam mulut udah dikeluarin lagi begitu, supaya dapat sunnahnya aja. Tapi kalau lagi tidak puasa masukin air ke mulut dapat sunnahnya. Tapi makin gede nambah si pahala sunnahnya kalau itu air dibikinin ombak, diputar, pokoknya apa sih namanya tuh? Iya, dikocok itu, dikumur-kumur begini. Kemudian yang selanjutnya 1, 2, 3. Yang keempat wal istinsyaku, yaitu istinsyak. Istinsyak itu ngebersihin hidung. Sebenarnya artinya memasukkan air ke dalam hidung begitu.
Nah, sunnahnya istinsyak itu cukup kita basahin jari jemari kita basahin, kita tempelin di ujung hidung nih, lubang ujung gitu. Itu sudah dapat kesunahan. Tapi sunnah yang paling bagus tuh kalau kita irup. Tahu gak diirup? Diisap gitu. Pakai hidung. Dan sunnahnya sekalian sama mulut. Jadi sunnahnya nih hidung sama mulut satu cidukan. Mulutnya ngisep, hidungnya ngirup. Begitu. Jadi mulutnya ngisep, hidungnya ngirup. Dikeluarinya bareng gitu. Atau hidungnya dulu. Itu sunnah yang paling afdal soal hidung. Jadi diirup. Gitu. Saya punya teman tuh yang biasa azan di masjid, biasa jadi muazin, biasa jadi imam, orang Depok. Kenalnya karena saya ada jadwal di situ. Jadi ada jadwal di situ, dia kenal, dia bilang waktu ngaji pas nyampe pada masalah hidung ini kan sunnahnya bukan cuma diairin tapi diirup. Mulai sejak itu dia ngirup air mulu. Jadi kalau wudhu, dari dulu, dari sejak itu sampai sekarang, dia bilang nggak pernah kena ceritanya hidungnya tuh apa kalau pilek gitu, sinus kagak ada, pilek nggak ada. Sebab emang ini bukan masalah agama sebenarnya, emang secara kesehatan kan benar itu. Soalnya hidungnya bersih, akhirnya bolak-balik dibersihin tuh saluran. Jadi nggak ada kotoran yang nyisa di dalam hidung itu. Jadi sejak saat itu sampai sekarang dia bilang nggak pernah ada pilek-pilek begitu. Jadi hidungnya tidak pernah bermasalah. Gitu. Jadi itu istinsyak. Tapi kalau lagi puasa tadi, kalau sedang puasa cukup jari jemarinya dibasahin, usap di ujung-ujung lubang hidung. Ini sudah cukup untuk mendapatkan kesunahan. Begitu. Yang kelima, wa mashu jami'ir ra'si. Mengusap seluruh. Mashu mengusap jami seluruh ar-ra'si kepala. Kemarin kita bahas rukun, kalau rukun kan sebagian pala aja. Jadi peci kita angkat begini, tangan kita basahin, kita colek, udah cukup itu. Sah wudunya. Tapi untuk mendapatkan sunnah, kalau bisa semuanya. Jadi semuanya tuh. Jempolnya ketemu di pelipis, lalu palanya ditutup pakai jari jemari. Diputer tuh, dijalanin ke belakang lalu balik lagi, begitu. Ini sunnahnya semuanya, tapi sunnah bukan kewajiban. Yang wajib mah cukup begini aja. Gitu. Sebab dulu Nabi Muhammad SAW waktu itu pernah make kalau di pala tuh namanya bahasa Arabnya imamah. Orang kita nyebutnya udeng-udeng begitu. Pakai sorban tuh yang dilipat tuh namanya imamah. Itu beliau angkat imamahnya sedikit, kemudian ininya kelihatan, diusap ininya doang. Habis itu tangan yang basah megang sorbannya begitu. Kalau seandainya harus semuanya, mestinya Nabi Muhammad buka imamahnya, dia usap semua. Tapi Nabi Muhammad cukup segini doang. Maka kata ulama Syafi'i, berarti rukunnya segitu aja. Sebab kalau harus semuanya Nabi Muhammad mestinya buka, tapi sebab. Nah, yang semuanya itu hukumnya sunnah. Ada yang semuanya tuh harus wajib, itu mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali dalam beberapa masalah thaharah itu punya cukup perbedaan yang kalau bahasa ini perbedaan yang signifikan. Sebab menentukan sah apa kagak sahnya itu wudu kan ya. Kayak kumur-kumur tadi, itu kumur-kumur di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tuh rukun, wajib itu. Kalau di Syafi'i nggak wajib. Alasannya sederhana, sebab kan Allah nyuruh basuh muka. Nah, di dalam muka tuh ada hidung, ada mulut. Makanya mulut hidung jadi wajib. Gitu.
Jadi kumur-kumur wajib, ini hidung juga wajib. Itu Hambali begitu. Kalau Syafi'i enggak. Bedanya lagi kan kalau Syafi'i megang perempuan yang bukan mahram batal. Hambali enggak batal tuh. Megang perempuan yang bukan mahram asal tidak dibarengi dengan syahwat itu tidak batal wudunya. Begitu. Jadi emang cukup perbedaannya lumayan. Kalau ada orang-orang yang kagak ngerti bisa jadi bingung. Jadi ini mengusap seluruh kepala. Kemudian yang keberapa? 1, 2, 6. Wa mashul udhunaini. Mashu mengusap udhunaini, 2 kuping, 2 telinga, zahirihima bagian zahirnya kuping, wa batinihima dan bagian dalam. Zahir ini bagian belakang nih zahir. Bagian dalam yang ini. Termasuk ini lubang somah namanya kalau bahasa somah. Ini lubangnya juga. Maksudnya secukup jari nyampe kita aja, jari kita nyampe ke situ secukup itu. Bima'in jadidin dengan air baru. Jadi airnya bukan dari bekas kepala. Ya kan, dari habis ngusap kepala ambil air, maksudnya tangannya basahin lagi pakai air baru kemudian usap kuping begitu. Jadi kalau dari kepala kemudian langsung ke kuping boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa. Cuman itu bukan sunnahnya mazhab Syafi'i. Sunnahnya mazhab Syafi'i kepala udah beres, tangan dibasahin lagi pakai air baru buat kuping gitu. Sebab pala sama kuping bukan anggota tubuh yang sama. Karena bukan anggota tubuh yang sama, satu kali pakai doang airnya gitu. Air yang ke kuping lagi dari pala ke kuping tuh jatuhnya musta'mal. Sebab beda anggota tubuh. Maka pakai air yang baru. Nah, tapi Hambali, mazhab Hambali itu kuping sama pala satu. Jadi habis kepala langsung kuping. Emang begitu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Toh ini kan cuma perkara sunnah aja. Mana yang afdol aja. Dalam mazhab Syafi'i, riwayat yang didapati atau dikuatkan Nabi Muhammad SAW itu mengusap kupingnya dengan air yang baru begitu. Jadi dengan air yang baru diusap, bukan diguyur kupingnya, basah. Jadi budak kalau diguyur. Jadi diusap aja, tangannya dibasahin diusap. Itu yang ke sunnah yang ke-6. Nah, sunnah wudu ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sunnah wudu ini tidak ada aturan tertib. Jadi kagak mesti ngurut. Ini kuping dulu, enggak ada. Jadi yang mana aja dulu terserah. Atau kita beresin wudu kita, maksudnya beresin sampai pala, sisain kaki begitu. Habis itu kita sunnah-sunnahnya gitu. Kumur-kumur, kemudian pala semuanya, kemudian kuping, baru ujungnya kaki. Kan kalau rukun kan harus ngurut nih, gitu. Nah ini beres kepala, kita sunnahnya kita beresin habis. Jadi tidak ada syarat tertib. Atau di sela-sela tadi, habis dia ngusap tangan, dia basuh muka dulu, habis muka kumur-kumur. Atau dia kumur-kumur dulu, kemudian basuh muka, terserah. Kalau sunnah wudu tidak ada aturan tertibnya begitu. Cuman biasanya yang yang biasa kita lakukan dan itu dianjurkan habis basuh tangan biasanya mulut dulu, kemudian kuping, mulut dulu, kemudian hidung, baru kemudian muka gitu. Tapi kalau saya bagusnya muka dulu. Kenapa muka dulu? Supaya kita masuk ke dalam ibadah wudu dulu. Kan mulai masuk ibadah wudu tuh kalau udah niat. Niatnya ada di muka waktu itu. Maka muka dulu yang pertama, udah masuk nih kita dalam ibadah wudu. Jadi kumur-kumurnya kehitung wudu, hidungnya kehitung sunnah wudu begitu. Maka kalau sebelum basuh muka kan belum niat tuh, ya kumur-kumurnya niatin sebagai sunnah wudu. Tapi kalau kumur-kumur habis muka nggak perlu diniatin karena itu jadi bagian daripada
ibadah wudu gitu. Jadi itu yang keberapa tuh? Yang keenam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 6 ya 6. Ini yang ketujuh, wa takhlilul lihyati al-kasati. Takhlil menyela-nyela al-lihyah. Lihyah itu jenggot, al-kasati yang tebal. Jadi kalau orang punya jenggot tipis itu wajib dibasuh, rukun itu harus. Tapi kalau punya jenggotnya tebal nggak usah dibasuh, cukup sunnah aja. Jadi paham nggak? Jadi kan muka nih, di dalam muka di dalamnya ada cambang, ada kumis, ada bewok, ada alis mata. Ini kan semua bulu wajib kena nih. Alis mata, bulu mata, kumis, kemudian bewok, cambang, termasuk jenggot nih yang nempel di dagu. Nah, ini wajib. Nah, cuman kalau jenggotnya tebel nggak wajib dibasuh. Yang wajib diapain? Wajib cuman tangannya dibasahin. Ini jenggot tebal, tangannya basah. Begitu aja. Ya, kalau jenggotnya tebal. Kalau jenggotnya tipis, wajib dikenai. Maksudnya wajib digosok pakai air. Gitu. Mana bedanya jenggot tebal sama jenggot tipis? Jenggot tebal tuh kata Imam Taqiyuddin Al-Isni kitab Kifayatul Akhyar, kalau kita ngobrol kelihatan kulit di dalam jenggotnya itu tipis namanya. Tapi kalau kita ngobrol kulit di dalam jenggot kagak kelihatan, berarti itu tebal namanya. Benar kan? Jadi kalau kelihatan kulitnya tipis, kalau nggak kelihatan kulitnya tuh tebal namanya. Nah yang tebal-tebal ini kalau disuruh diguyur kan repot, kan tebal kan begitu. Diguyur kan repot, ini tebal ini. Maka kata ulama cukup tangannya basahin, diusap begitu. Kalau jenggotnya tipis wajib masuk airnya ngalir gitu. Nah ini sunnah. Kalau jenggot tebal sunnahnya di sela-sela. Sela-sela tuh tangannya dibasuh, ini sunnah bukan wajib. Kan kalau wajibnya cuma begini aja. Nah ini jenggot tebal, sunnahnya begini gitu. Sunnahnya wajib kudu begini nih, kudu begini, harus begini. Jadi tangannya basah, jenggotnya diusap. Tapi kalau mau dapat pahala sunnah, tangannya dibasahin, masuk dari dalam di sela-sela begitu. Ya, jadi rada berantakan tuh emang jenggotnya, cuman dapat pahala sunnah begitu. Gitu. Jadi kalau jenggot tebal wajibnya begini aja. Jenggot tebalnya dipegang. Kalau jenggotnya tebal wajib begini. Nah, sunnahnya dari dalam di sela-sela. Jadi yang wajibnya udah, habis itu tambahin yang sunnah di sela-sela dari dalam. Tapi kalau jenggot tipis nggak perlu begini kan emang tipis. Gitu. Tipis mah langsung aja emang kudu diguyur kalau tipis kan gitu. Jadi harus basah semua bagian yang ada di muka itu. Gitu. Itu jenggot yang tebal. Gitu. Sebab kalau jenggot tebal harus dibasuh, itu repot. Jenggotnya tebal, kudu diguyur. Jatuhnya tiap wudu dia nyampuan lagi, gitu. Disampuan, gitu. Iya kan? Itu setiap sela-sela jenggot kudu basah kan repot itu. Nah maka itu sunnahnya di sela-sela, tapi wajibnya yang penting zahirnya aja. Bagian luar tuh dibasahin pakai tangan yang basah begitu. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, wa takhlilu menyela-nyela asabi'il yadaini, jari asabi itu jari jemari, al yadaini kedua tangan. Jadi sunnah menyela-nyela. Ini bisa dilakukan di ujung atau bisa juga dilakukan sebelum membasuh kedua tangan gitu. Yang mana aja yang enak gitu. Biasanya sebelum membasuh kedua tangan tuh melakukan sela-sela begitu. Warijlaini dan menyela-nyela kedua jari jemari kedua kaki.
Jari jemari ini misalnya kaki di sela-sela itu, kemudian itu yang kiri juga sama gitu. Cuman kalau di kitab fikih itu ada penjelasan yang bagus tuh, kalau kaki kanan itu diselak pakai tangan kiri jadi kelingking gitu. Ini jari kelingking, kelingking, kelingking. Ini kaki nih, dari mulai bagian kelingking, lipatan kelingking tuh gitu, gitu sampai jempol. Pas jari kaki kaki kiri, pakai kelingking, kelingking kanan. Dari lipatan kelingking sini. Rada repot sebenarnya nih, gitu. Itu pokoknya kalau jari jemari yang penting di sela-sela, langsung sekali 5 begini juga boleh. Langsung juga nggak ada masalah. Itu yang ke-8, menyela-nyela jari jemari kedua tangan dan kedua kaki. Yang ke-9, taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan kanan daripada kiri pada anggota tubuh yang ada kanan kirinya. Jadi kalau ada anggota tubuh punya kanan punya kiri, ya kanan dulu baru kiri. Kalau yang kagak ada kanan kagak ada kiri, kagak usah nyari-nyari kanan nyari kiri gitu. Emang kagak ada kanan kiri gitu. Ini kan muka kagak ada kanan kiri, kagak usah dicari mana kanan. Kalau tangan ada kan ya, kuping ada, kaki ada gitu. Maka yang kayak gitu dicari kanan kirinya. Dahulukan kanan kemudian kiri. Tapi mendahulukan kanan dari kiri ini hukumnya sunnah wudu. Kemudian yang ke-9, wat-taharatu salasan bersucinya, taharah bersucinya salasan 3 kali semuanya. Kumur-kumurnya 3 kali, ngirup hidungnya 3 kali, basuh mukanya 3 kali, tangan kanan kiri 3 kali, usap kepala 3 kali, semuanya 3 kali. Sunnahnya begitu. Tapi kalau sekali boleh, sekali cukup, 2 kali bagus, 3 kali sunnah, 4 kali makruh. Sebab kalau 4 kali kagak ada yang nyuruh, jadi Nabi Muhammad nyuruhnya sekali, nyontohinnya 3 kali. Berarti yang sekali bagus, yang 2 kali bagus, 3 kali afdol. Kalau 4 kali kagak ada yang nyuruh, Nabi Muhammad gak pernah nyuruh. Jadi kalau 1 kali kan untuk mengejar kewajiban, 2 kali untuk menyempurnakan kewajiban, 3 kali mendapat kesunahan, 4 kali ini kan kagak ada fadilahnya. Maka kalau nggak ada fadilahnya, jatuhnya tuh hambur-hambur air begitu. Bahkan Nabi Muhammad tuh menegur orang wudu yang hambur-hambur itu ketika di sungai. Jadi orang sahabat Nabi lagi wudunya di sungai. Kata Nabi Muhammad, jangan hambur-hambur, cukup secukup kewajiban dan kesunahan. Padahal wudunya di sungai, kan sungai kan airnya deras banyak. Tapi walaupun di sungai, Nabi Muhammad bilang jangan hambur gitu. Maka wudu yang ke-4 kali itu hukumnya makruh. Maksudnya air basuhan yang dipakai untuk basuhan ke-4 kali itu hukumnya makruh. Begitu. Kemudian yang terakhir yang ke-10 adalah al-wal muwalatu. Al-muwalah. Al-muwalah itu hukumnya nyambung, artinya nyambung. Maksudnya nyambung tuh kan urutan tuh tadi, muka, kemudian di dalam muka ada kumur-kumur, ada hidung, kemudian dari itu kemudian ke tangan. Nyambung tuh maksudnya tidak boleh dipisah. Anggota tubuh yang satu ke yang tubuh yang lain jangan dipisahin sampai kering begitu. Mukanya udah nih, habis itu dia ngangkat telepon dulu, dan telepon lama itu kering mukanya, baru dia terusin tangannya. Kalau ditanya wudunya sah wudunya nggak ada masalah. Sebab yang namanya bersambung itu bukan kewajiban, cuman jadi kagak afdol. Afdolnya nyambung dari muka, tangan, jadi belum sampai kering dia udah basuh anggota tubuh selanjutnya begitu. Tapi kalau dipisah nggak apa-apa, hukumnya boleh. Tidak apa namanya, tidak istilahnya tidak makruh. Sebab dulu banyak sahabat Nabi
yang wudunya di rumah menyisakan kaki, lalu kakinya tuh dibasuh di Masjid Nabawi. Dulu kalau kita baca sejarahnya, Masjid Nabawi itu di depannya tuh ada sumur yang diwakafkan oleh seorang sahabat Nabi buat bersuci. Sumur. Bahkan bukan cuma sumur, di sekitarnya tuh ada pohon, ada kebun kurmanya. Kalau kita ke Masjid Nabawi sekarang itu ada di pintu, kira-kira pintu 2122. Itu di situ letak sumurnya di situ. Sampai akhirnya ketika terjadi perluasan zaman Sayyidina Umar tuh udah nggak ada tuh. Sebab kan ini Masjid Nabi nih. Ini Masjid Nabi. Ini sumurnya di sini, ini Masjid Nabi. Sumurnya di sini. Nah, Sayyidina Umar mau meluaskan, akhirnya sumurnya itu dihilangkan. Jadi kan panjang. Nah, kalau Bapak Ibu pernah ke Nabawi, ini Masjid Nabawi ini tembok nih. Kemudian nih Masjid Nabi nih yang asli Masjid Nabi dulu. Di sini makam Nabi. Ini kan di setelah ini nih ada bagian masjid yang kosong, kagak ada atapnya. Ya. Nah, itu pelebaran Sayyidina Umar. Namanya haswah. Sekarang dikasih tiang-tiang yang ada payungnya, kan ya? Itu kosong. Nah, dulu itu kosong itu kagak ada atapnya, di tengah-tengahnya tuh dibikinin apa namanya keran. Orang wudhu di situ. Nah, uniknya di apa namanya keran wudhunya itu di atasnya tuh pakai kubah, kubahnya tuh pakai gembok buat naruh perabotan-perabotan masjid. Gitu. Itu termasuk dari apa namanya apa istilahnya gudangnya khalifah. Jadi ada barang-barang yang ditaruh di situ. Jadi tempat wudhu begitu, cuman di atasnya kubah, di dalam kubah itu ditaruh apa kayak gudang begitu. Itu zaman Sayyidina Umar gitu. Sekarang udah nggak ada. Sekarang haswahnya dipakein tiang, lalu di ini kan di dinding ininya nih ditulis nama-nama sahabat Nabi yang 10 orang masuk surga. 10 sahabat Nabi yang pasti masuk surga yang dulu disebut sama Nabi Muhammad. Al-Asyarah al-Mubasysyaruna bil Jannah. 10 sahabat Nabi yang diberitakan oleh Nabi masuk surga. 10 di sana. Gitu. Di tengah-tengahnya kan Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, kiri kanannya nih, ini 5 nih sahabat-sahabat Nabi. Namanya gitu. Cuman karena kaligrafinya belibet begitu, orang susah baca itu emang. Gitu. Yang bisa baca yang kenal kaligrafinya doang aja. Gitu. Jadi waktu kemarin saya ini ada beberapa jamaah yang ikut nih. Ini nama-nama sahabat Nabi. Gitu. Itu bacanya apa Ustaz? Bacanya Zubair bin Al-Awwam. Ini emang susah itu bacanya tuh. Jadi kalau sekarang begitu masjid apa namanya haswah. Jadi sahabat Nabi dulu begitu, wuduhnya di rumah, nyisain kakinya di masjid Nabawi. Gitu. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang sampai pada bahasan wal istinja wajib. Insyaallah nih pertemuan di minggu yang di pekan yang selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ada pertanyaan? Kalau kanan dulu yang lebih afdol itu kanan dulu 3 kali atau kanan kiri itu? Iya, karena afdolnya kan karena disunnahkan kanan dulu dibanding kiri, berarti kanannya dulu diberesin 3 kali, habis itu kiri 3 kali. Nama? Ya, yang wajib atau yang rukun atau yang sunnah sama-sama dianjurkan 3 kali 3 kali. Oke? Ya. Iya, justru bagus itu. Dari luar nyampe ke dalam masjid, bagusnya emang cuci kaki.
Sebab khawatir ada najis atau kotoran yang tidak terlihat. Jadi bagusnya memang cuci kaki. Tapi jangan nggak usah wudhu. Kalau ragu apakah batal atau tidak, nggak usah wudhu. Sebab keraguan-raguan itu tidak berpengaruh apa-apa. Kita udah wudhu di rumah nih. Emang kebiasaan kita begitu. Mandi sekalian habis itu wudhu. Jalan kita ke masjid. Kayaknya batal apa enggak ya? Nah, itu begitu tuh tidak berpengaruh. Justru kalau dia wudhu dari rumah nih, udah wudhu, cuman tengah jalan dia ragu, belum nyampe masjid, maksudnya baru nyampe masjid, belum sholat, belum apa, wudhu lagi. Itu wudhu yang dilakukan tuh jadi bingung malaikat itu. Ini wudhu ngangkat hadasnya kagak ada. Dia cuman ragu doang, kan ragu kagak jadi apa-apa. Mau dibilang pembaharuan wudhu, orang wudhu yang tadi belum kepake buat sholat, dia wudhu lah. Maka yang kayak gitu tuh jatuhnya makruh. Sebab wudhunya tidak punya hajat pembaharuan kagak ada. Kan nggak boleh kita memperbaharui wudhu kalau wudhu yang pertama belum dipakai tuh nggak boleh. Pakai dulu wudhu yang pertama buat sholat minimal 2 rakaat. Kalau mau wudhu lagi boleh itu pembaharuan wudhu. Jadi kalau yang kayak tadi hajatnya nggak ada tuh, pembaharuan wudhu bukan. Yang kedua ngangkat hadas juga bukan. Orang dia juga ragu hadasnya ada apa enggak kan begitu. Maka kalau pokoknya begini, ragu-ragu setelah wudhu itu tidak berpengaruh apa-apa. Jadi beres wudhu jalan ke masjid kentut apa enggak ya? Oh berarti enggak kentut. Iya. Pokoknya semua, sebab kalau kita ngeladenin setiap ragu-ragu, capek ini hidup. Capek hidup. Makanya kagak usah dipikirin. Lagi jalan, orang lari kenceng banget. Kesenggol kita nih. Kita kebetulan pakai baju tangan pendek, kesenggol. Tuh, perempuan apa laki itu ya? Bingung kan tuh? Dibilang laki, rambutnya gondrong panjang, tapi dibilang perempuan larinya kencang kan begitu. Udah kagak usah pikirin, kagak batal. Pokoknya setiap sesuatu yang tidak memunculkan keyakinan itu tidak berpengaruh. Ragu-ragu nggak berpengaruh gitu. Jadi nyantai aja. Kecuali kalau benar-benar kentut gitu. Benar-benar kentut atau benar-benar dia megang kemaluan, benar-benar dia bersentuhan sama istrinya. Jadi kalau ragu-ragu jangan. Sebab ragu-ragu itu jalannya setan untuk bikin kita jadi malas ibadah. Capek ibadah. Habis nyampe masjid bawaannya pengen wudhu mulu, ragu-ragu. Setan yang bikin. Tapi kalau cuci kaki mah bagus. Nyampe masjid cuci kaki itu bagus. Oke? Ya, tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya orang awam itu kan kalau saya nih ngelompokin orang muslim tuh ada 3. Ada pertama imam-imam mustahid, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ini orang kayak gini nih kagak ngikutin orang. Orang begini nih ngikutinnya dalil Al-Quran, gitu, dalil hadis Nabi. Yang level kedua ada namanya muqallid. Muqallid ini ulama-ulama yang memang ngikutin mazhab tertentu. Dari kecil belajarnya Syafi'i, kuliahnya mazhab Syafi'i terus paten. Ini ulama-ulama ini namanya muqallid, ngikutin mazhab tertentu. Ini yang ngejagain syariat dia nih. Supaya orang kagak berani macam-macam, dia ngejagain. Nah, ulama ini biasanya tidak mungkin mengerjakan sesuatu di luar dari mazhab fikih yang dia anut, yang dia pelajari. Kalaupun dia keluar dari amalan mazhabnya, itu mesti karena ada hajatnya. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga tuh namanya awam.
Awam tuh pokoknya bukan yang kedua aja. Kalau kita rasa kita bukan yang kedua, berarti kita yang ketiga nih awam. Gitu. Nah, orang awam itu kagak tahu dia mazhab apaan sebenarnya. Dia mau ngikutin mazhab Syafi'i, dia kagak ngerti mazhab apaan. Ya kan, kitabnya apa? Orang awam itu ibadahnya sesuai yang diajarin sama gurunya aja. Kebetulan ketemu guru Syafi'i, dia praktek guru Syafi'inya yang dia pelajari. Ternyata ketemu lagi ada guru yang pakai kitabnya Hambali, dia ikutin lagi. Orang awam mah nggak ada masalah. Gitu. Jadi orang awam tuh tidak ada ceritanya orang awam campur-campur mazhab, nggak ada. Sebab dia mazhab aja kagak tahu itu, kagak ngerti dia. Yang dia tahu dia beribadah sesuai dengan ajaran gurunya. Yang gurunya banyak. Yang kalau hari Sabtu di sini, hari Minggu di situ, hari Senin di situ, dari setiap yang dia pelajari kan yang nyantol mungkin guru hari Minggu nyampein 10, yang nyantol kan mungkin 3 doang kan gitu. Guru yang hari Senin ngajarin 15, yang nyantol mungkin 3 aja. Dari guru Senin nyantolnya 3, dari guru yang Selasa nyantolnya cuma 5, udah dikumpulin aja tuh. Gitu. Emang begitu awam. Jadi kalau awam tuh tidak ada ceritanya dia campur-campur mazhab. Sebab dia tidak terikat dengan mazhab. Dia itu yang penting ibadah sesuai dengan ajaran gurunya. Artinya dia mau ngusap kepalanya semua. Kemudian dia megang perempuan, dia kagak mau batal. Habis aneh dibilang sama Ustadz Fulan kalau megang istri mah nggak batal. Udah gitu. Tanggung jawab ibadahnya tuh timbang kata Ustadz Fulan. Gitu. Iya, kata Ustadz Fulan. Beda kalau yang level pertama kudu make ayat dalil, kudu make hadis. Yang kedua nih kudu make banyak penjelasan ulama sebelumnya. Tapi ke orang awam ditanya ayat Al-Qur'an kagak ngerti. Ditanya hadis juga kagak paham. Orang bahasa Arab juga taunya anak ente doang kan begitu. Maka kalau awam tuh nyantai aja. Ini apa yang Bapak ambil dari pengajian kita di sini bawa ke rumah. Gak usah nanyain dalil. Kata Ustadz Jarkasi begitu. Udah, itu cukup. Jadi dalilnya orang awam tuh kata gurunya. Makanya dalil tuh tidak selalu ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Sebab dalil itu artinya petunjuk. Petunjuk itu tergantung siapa yang minta petunjuk. Kayak kita lagi jalan nih. Lagi jalan tuh kan di pinggir jalan tuh ada papan Keranggan kanan, Cibato apa Cilengsi lurus. Kira-kira itu papan penunjuk jalan berguna gak bagi orang yang kagak bisa baca? Berguna gak? Gak berguna. Padahal gede banget itu dalilnya. Itu petunjuk gede banget. Orang yang kagak bisa baca dalilnya nanya, Pak, kalau ke Keranggan belok mana? Tuh lurus. Jadi bagi orang kagak bisa baca itu bukan petunjuk. Petunjuknya tuh nanya nih orang di pinggir jalan. Tapi bagi kita yang bisa baca ini jadi petunjuk. Gitu. Ayat Al-Quran sama. Ayat Al-Quran tuh jadi dalil buat yang ngerti. Kalau kagak ngerti mau jadi apaan coba? Iya jadi pajangan doang kan gitu. Ayat kursi taruh aja ditempel di di tembok. Tahu artinya apa? Tahu kagak ngerti. Pokoknya ada yang jual beli aja bagus sih kaligrafi kata dia begitu. Kaligrafi padahal yang dibeli wapak jin itu kan. Gitu. Kan ya ada tuh di pinggir-pinggir jalan yang pos gede banget di tengah-tengah. Udah macem-macem. Orang kaligrafi bagus gitu. Jadi orang awam itu dalilnya kata gurunya. Itu jadi maka jadi gurunya orang awam itu tanggung jawabnya gede. Nggak boleh dia asal asal ngasih pandangan. Begitu. Makanya waktu pertama saya masuk tuh ada yang nanya soal air kelapa tuh ya waktu itu ya. Iya, saya pernah dapat bacanya cuman lupa. Makanya kan waktu itu kita ntar dah minggu depan lagi kan gitu. Sebab air kelapa nih kudu saya baca dulu ya. Air kelapa. Jadi kalau orang awam tuh kagak ada ceritanya campur-campur
mazhab. Kayak jemaah umroh itu jemaah haji, Ustaz, ini kita tawaf nyenggol perempuan batal, kagak batal. Udah. Itu kata Ustaz kagak berarti udah kagak buat dia. Itu jadi dalil udah cukup begitu. Oke? Ada lagi? Satu lagi. Biasanya itu kalau di rumah kan saya habis mandi itu ya. Apa boleh itu dikeringin atau dilakukan? Oh iya. Jadi ngeringin air wudhu itu kalau di banyak penjelasan ulama tansyiful wudhu itu hukumnya makruh. Jadi begini, iya dielap itu makruh sebagian ulama Syafi'i bilangnya begitu. Nah, cuman kemakruhan itu kan harus dibarengi dengan sunnah-sunnah wudhu. Maksudnya gini, kan kalau kita wudhu sunnahnya tuh kan kagak boleh hambur-hambur begitu. Maka air yang sedikit itu kalau diusap, dibersihin jadi kering, itu hikmahnya sih hilang keberkahan. Tapi pada intinya ulama memakruhkan. Biarin aja, sebab sahabat Nabi termasuk Nabi Muhammad SAW selesai wudhu tuh kagak sibuk ngelap-ngelap begitu. Maka dibiarkan aja. Sebab dulu Nabi Muhammad wudhunya rapi, kagak berecetan begitu kalau orang gitu. Maka kalau kita sekarang wudhunya kelewatan banyak, dielap bagus jatuhnya. Sebab kalau kagak dilap itu becek kemana-mana. Gitu. Jadi paham gak kira-kira maksudnya? Jadi karena kita tidak pernah dapat riwayat Nabi Muhammad ngelap, sahabat Nabi juga nggak pernah ngelap, maka kata ulama jangan dielap wudhu. Sebab ini ibadah kita nyontohin Nabi Muhammad nggak pernah begitu. Dan Nabi Muhammad seperti itu sebab wudhunya rapih karena kagak hambur-hambur sewajarnya. Bahkan kata Sayyidah Aisyah kan Nabi Muhammad wudhunya nih satu mud nih segini nih wudhunya Nabi segini satu raupan tangan orang dewasa. Kalau diliterin jadi 0,68 liter. Jadi kagak berecetan emang. Nah, kalau kita ini kan kerannya dibuka segede-gede. Gitu. Justru yang kayak gini nih mestinya dielap supaya tidak berecetan kemana-mana. Sewajarnya. Iya, jadinya basah. Intinya sewajarnya aja agar tidak menghilangkan keberkahan wudhu, begitu. Tapi juga jangan sampai bikin becek begitu. Oke? Wallahu taala alam. Udah ya. Apa lagi? Satu lagi. Oke. Darah nyamuk itu dimaafkan. Jadi dia najis tapi dimaafin, gak ada masalah. Ini kita punya baju, nempel nih setitik darah nyamuk, gak ada masalah. Dia darah yang dimaafkan. Najis dia tapi dimaafkan. Cuman yang dimaafin darahnya doang. Bangkai nyamuknya kagak boleh nempel. Maksudnya kita lagi sholat nih darah nyamuk ada. Kalau ada bangkainya dilepas, maksudnya dibuang begitu. Jadi yang dimaafin dari nyamuk darahnya doang, bangkainya kagak, gitu. Kalau di baju, kalau di air nggak dimaafin tuh. Air sedikitnya, air segelas kecampur sama nyamuk sama darahnya udah najis nih, karena airnya sedikit kan begitu. Oke? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.